Indonesia itu digunakan dalam kehidupan seharian menjadi kekuatan dan pemersatu kepada budaya yang ada di Indonesia. Itu yang uniknya, guys. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Apa kabar semua sahabat di luar sana? Kepada yang sudah sudi bertandang ke channel ini, saya mengucapkan dan mendoakan semoga Anda dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur dan juga diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Dan yang paling penting sekali guys, Anda semua sukses dalam apa jua bidang yang Anda usahakan. Jadi insyaallah guys, apa yang kita mau react pada hari ini ialah berkaitan dengan bahasa, masih lagi berkaitan dengan bahasa di Nusantara ini, bahasa Indonesia, bahasa Melayu dan rumpun-rumpun yang ada di dalam bahasa-bahasa itu sendiri. Oke, di mana kita dapat channel ini? Kita dapat channel ini daripada Jendela Militer guys. Oke, kepada yang baru ketemu dengan channel ini yaitu Jendela Militer, bolehlah kalian subscribe, share, komen, like ini supaya kita sokong dan dokong dan supaya dia berkembang dengan lebih maju lagi di masa akan datang. Oke guys, apa tajuk berita di video yang kita mau react ini? Ini berkesinambungan daripada apa yang saya react baru-baru ini, di mana tajuknya yaitu bahasa Melayu itu bolehkah jadi bahasa ASEAN. Jadi banyak komen-komen daripada netizen dan juga komen-komen dari rakyat warga negara Indonesia sendiri yang tidak bersetuju bahasa Melayu itu dijadikan bahasa ASEAN. Jadi di sini tajuk yang kita bawa pada hari ini ialah, kita baca guys, berita terbaru, Malaysia khawatir bahasa Indonesia lebih disukai di negeri jiran. Ini alasannya. Oke guys, apa alasannya? Sama-sama kita tonton dan di akhir video ini kita ulas sama-sama guys. Oke, insyaallah. Jom kita saksikan. Oke. Wah, budak-budak sekolah nih. Di mana nih ya? Di Malaysia guys. Oh, ini bekas Perdana Menteri Malaysia nih. Oke, ini channelnya guys. Boleh subscribe ya. Jendela Militer. Warga Malaysia keluhkan anaknya pakai bahasa Indonesia, warganet orang Indo juga. Menarik ya. Budak di Malaysia cakap bahasa Indonesia. Beberapa waktu lalu Malaysia sempat memberikan usul agar bahasa Melayu menjadi bahasa resmi ASEAN, namun ternyata keadaannya berbalik. Seorang akun Twitter @hanif_af menyatakan bahwa warga Malaysia justru banyak yang menggunakan bahasa Indonesia daripada bahasa. Coba kita tengok balik guys, apa komennya. Menarik nih. Isi komennya orang Malaysia, jangan hairan kalau budak-budak sekarang 10 tahun lagi semua guna bahasa Indonesia. Orang luar datang Sabah ingat salah naik flight pergi Jakarta. Anak buah saya sebut ketabun kepiting. Bawa pergi kedai pun dia bilang mari ke toko. Woi, ini guys, Daniel Isaac. Oke. Kita teruskan, lanjutin guys, menarik nih. Menyatakan bahwa warga Malaysia justru banyak yang menggunakan bahasa Indonesia daripada bahasa Melayu. Akun Twitter @hanif_af mengunggah sejumlah potret tangkapan layar dari beberapa media sosial terkait banyaknya warga Malaysia yang mulai menggunakan bahasa Indonesia. Fakta menariknya adalah kini lebih banyak anak muda di Malaysia yang menggunakan bahasa Indonesia daripada pemuda Indonesia pakai bahasa Melayu. Sampai orang tua di sana ketar-ketir pun, haha, tulis akun @hanif_af. Ini kita baca. Unggahan tersebut kejap guys, ini apa pula? Fakta menilai kini lebih banyak anak muda di Malaysia yang menggunakan bahasa Indonesia daripada pemuda Indonesia pakai bahasa Melayu. Oke. Teruskan. Hanif AF. Unggahan tersebut merupakan tanggapan dari akun Twitter @tsd_mujebudin yang menyatakan bahwa Indonesia menolak bahasa Melayu jadi bahasa kedua ASEAN setelah bahasa Inggris karena penutur bahasa Indonesia jauh lebih banyak. Sedangkan faktanya sesuai dengan unggahan dari akun Twitter @hanif_af, banyak warga Malaysia yang justru menggunakan bahasa Indonesia.
Jangan heran kalau budak-budak sekarang 10 tahun lagi semua guna bahasa Indonesia. Orang luar datang Sabah ingat salah naik flight pergi Jakarta. Anak buah saya sebut ke Tampun kepiting, bawa pergi kedai pun dia bilang mari ke toko. Tak heran jika anak laki-laki dari usia 10 tahun semuanya menggunakan bahasa Indonesia. Orang di luar Sabah ingat naik pesawat ke Jakarta, anak-anak saya memanggil kepiting. Bawa ke toko, katanya ayo ke toko. Tulis akun Facebook @daniel_isplay. Bahkan ada juga yang mengingatkan jika Perdana Menteri Malaysia adalah Ismail Sabti bukannya Joko Widodo. Budak-budak 4 tahun cakap salam dari Binjai, Tiber. Salam dari Binjai lagi. Tulis akun @vvpp. Akun Twitter @hanif_af juga mengunggah sejumlah komentar dari sejumlah warganet Malaysia yang mengalami hal yang sama, yaitu anaknya atau tapi ini orang macam di terdekatnya Sabah sudah mulai sini menggunakan bahasa budak-budak Indonesia sekolah daripada tadi bahasa Melayu Malaysia. Terus nenek saya bingung bila adik sepupu saya bilang mari naik mobil, balas akun @anu. Curhatan dari sejumlah warga Malaysia tersebut pun menyatakan bahwa anak, adik atau sepupunya banyak yang menggunakan kosakata ini bahasa macam di Sabah Indonesia. nih kawasannya nih. Salah satu penyebabnya adalah sejumlah anak tersebut kerap menonton YouTube dengan bahasa Indonesia. Tak pelak, unggahan bersifat hiburan dari sosok akun Twitter @hanifaf tersebut pun mendapat respon yang begitu beragam dari warganet. Aku kuliah 4 tahun di KL, anak gaul KL terbagi 2. Cus berbahasa Inggris atau berkomunikasi pakai lo gue. Sampai ngikik di bus stop kampus pada anak-anak. Ada akak-akak ngobrol bahasa Melayu campur Inggris tapi pakai lo gue. Berasa dengar anak Jakarta Selatan cengkok Upin Ipin. Menarik ya guys, dia pakai bahasa Inggris tapi menggunakan bahasa Indonesia juga kalau di bahasa Melayunya. Ponakan gue malah pada pakai bahasa Melayu gara-gara nonton Upin Ipin pada ketukar gini ya, tulis akun @mojisin. Mending Upin Ipin. Saudara gue ada yang orang Malaysia pas jalan-jalan ke Jakarta dengar gue sama kakak ngomong dianya kegirangan. Katanya berasa nonton sinetron live. Sahut akun @ayu antasari. Bahasa Indonesia menyerang lewat TikTok atau YouTube, bahasa Melayu menyerang lewat boboiboy atau Upin Ipin. Waka-waka. Timpal akun @indra syaputra 3. Lebih setuju bahasa Thailand estetik saja didengerin, balas akun @jeko. Unggahan tersebut pun kini telah di-retweet lebih dari 6.000 kali dan disukai lebih dari 14.000 kali. Penggunaan bahasa Indonesia kini semakin diminati oleh anak-anak dari negeri jiran Malaysia. Namun meningkatnya penggunaan bahasa Indonesia ini menimbulkan kekhawatiran bagi sebagian orang tua. Hal ini tergambar dalam status FB Daniel Isaac, seorang warga Sabah Malaysia. Jangan heran kalau budak-budak sekarang 10 tahun lagi semua guna bahasa Indonesia. Orang luar datang Sabah ingat salah naik flight pergi Jakarta. Anak buah saya sebut ke Tampun kepiting, bawa pergi kedai pun dia bilang mari ke toko, tulis Daniel dalam status FB-nya. Hal ini pun diaminkan oleh netizen yang berada di kolom komentar. Sebagai orang tua, mereka merasakan anak-anak mereka lebih suka menyebutkan kata-kata atau nama benda dalam bahasa Indonesia dibandingkan bahasa Melayu Malaysia. Anak-anak terpengaruh dengan bahasa Indonesia. Sudah ada perkataan selalu mereka sebut mobil. Sendal jepit, imut, sepeda dan anak. Kalanya anak-anak bertutur dengan bahasa Indonesia sampai kadang saya naik angin. Juga sebab perkataan saya tidak pernah dengar. Balas gitu komentar ya, dari pemilik akun budak-budak di Malaysia nih. Usut punya usut, tapi ternyata penyebab maraknya penggunaan bahasa Indonesia di kalangan anak-anak Malaysia adalah konten-konten berbahasa Indonesia di media sosial seperti YouTube atau TikTok yang kerap ditonton oleh anak-anak kecil di Malaysia. Ya, mungkin juga di betulnya. YouTube kebanyakan bahasa Indonesia, di TV pun ada wayang Indonesia, TikTok kebanyakan Indonesia. Iya guys, mungkin betul apa yang dicakap oleh admin ini. Sekarang ini banyak TikTok ataupun YouTube yang memaparkan bahasa-bahasa Indonesia itu sendiri, dan ini ditonton oleh ramai rakyat Malaysia yang baya-baya umurnya kecil-kecil nih. Nah, dari darjah 1 hingga darjah 6 kan semua ada sudah handphone nih. Jadi semua menonton TikTok lah, YouTube lah. Nah, itulah dorang terpengaruh dengan bahasa-bahasa Indonesia nih. Oke guys, lanjutin lagi. Juga terikut-ikut juga cakap gue kagak mau, ujar pemilik akun Iram BT. Dalam kolom komentar juga diketahui bahwa ada netizen Malaysia yang sampai marah cucunya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, cucu saya pun begitu juga, tapi saya marah betul jangan guna bahasa itu. Yang satu orang pula heran pandai pula spiking London, padahal di rumah ini kali yang spiking. Tulis pemilik akun Jovenalim Kaucai. Namun ada netizen Indonesia pemilik akun atas nama Fatima yang berpendapat bahwa sah-sah saja jika anak-anak suka berbicara bahasa Indonesia.
Ia membandingkan dengan kartun Upin Ipin yang familiar di kalangan anak-anak Indonesia. Oke guys, kita komen apa yang ada dalam video ini. Menarik sangat ya. Sekarang ini budak-budak di Malaysia ini ramai yang terpengaruh sebenarnya daripada media sosial. Sebab semua sekarang ada pegang handphone guys. Jadi bermula dari darjah 1 sampailah darjah 6, semua menggunakan telefon, dan setiap hari budak-budak ini tengok TikTok, YouTube, dan disinilah pengaruh-pengaruh bahasa Indonesia itu meresap ke dalam diri mereka. Jadi kalau kita hayati sebenarnya bahasa Indonesia ini memang tidak asing lagi sebenarnya. Sebab apa? Sebab bahasa Indonesia ini sudah dipelajari oleh 47 buah negara guys, yang mempelajari bahasa Indonesia itu sendiri. Dan bahasa Indonesia itu sendiri sangat mudah difahami ya. Mana-mana boleh yang datang ke Indonesia dalam 2-3 bulan ataupun tak sampai setahun, dorang sudah boleh bercakap bahasa Indonesia guys. Nah, sebab bahasa Indonesia itu kalau di media sosialnya telah banyak ditontonkan dan menjadi rutin sebenarnya kadang-kadang kepada rakyat di Malaysia. Jadi kita tidak heran kalau ramai rakyat Malaysia yang budak-budak ini, pelajar-pelajar sekolah ini pandai berbahasa Indonesia itu. Jadi bila balik ke rumah tiba-tiba bercakap dengan ibu bapa dorang, "Woi, mobil lah, sepeda lah." Itu pengaruh tadi dari media sosial. Jadi apa yang ingin saya jelaskan di sini bahwa bahasa Indonesia ini seperti mana yang kita sedia maklum dalam Sumpah Pemuda ya, pada tahun 1928. Itu cukup lama ya bahasa ini digunakan, dan dia menjadi pemersatu kepada bangsa-bangsa yang ada di Indonesia itu. Walaupun kita ketahui di sana ada lebih 1000 etnik, lebih daripada 700 bahasa yang ada di dalamnya, tetapi bahasa Indonesia itu digunakan dalam kehidupan seharian menjadi kekuatan dan pemersatu kepada budaya yang ada di Indonesia. Itu yang uniknya guys. Dan kami di Sabah ini guys, walaupun kita ini saya ini berada di Malaysia, tetapi di Sabah ini cara pertuturannya paling hampir sama dengan bahasa Indonesia. Sebab apa? Sebab kami ini berada di kawasan Borneo, Sabah, Sarawak, Brunei, dan Kalimantan. Jadi pertuturannya hampir sama, macam logat yang saya gunakan sekarang ini, seperti hampir-hampir bahasa Indonesia. Jadi disitulah kita melihat bahwa bahasa Indonesia ini sebenarnya tersebar luas di Nusantara ini. Satu lagi moto yang digunakan oleh Indonesia, cintailah bahasa Indonesia, kuasailah bahasa asing, lestarikan bahasa daerah. Wow, cukup cantik guys. Di sini maksudnya kita harus mengikuti moto ini, yang mana bahasa Indonesia itu diutamakan paling ranking di atas, barulah dia kuasai bahasa asing, barulah lestarikan bahasa daerah. Tetapi paling atasnya itu sebenarnya bahasa Indonesia itu sendiri guys, yang perlu dimasukkan dalam jiwa setiap orang, yang perlu digunakan di dalam setiap daerah, dan perlu dineutralkan sehingga ke seluruh dunia. Jadi insya Allah guys, itu saja yang saya dapat simpulkan pada video kali ini. Jika kalian punya pendapat dan pandangan sendiri guys, boleh komentar di bawah guys. Kita sama-sama baca komentarnya. Mudahan dapat info-info terkini daripada kalian yang sangat berguna. Akan sama-sama kita ambil pengajaran. Dan setiap bahasa itu sebenarnya dia mengeratkan silaturahim di setiap negara. Yang penting kita memahami apa yang diperkatakan oleh setiap orang. Jadi insya Allah kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Salam serumpun, salam silaturahim, Indonesia Malaysia bersaudara. Sekian, assalamualaikum, bye bye.